pesawat sederhana. Baik, usaha dan pesawat sederhana. Usaha dan pesawat sederhana adalah dua hubungan yang sangat erat, di mana pada konsep pesawat sederhana kita akan menggunakan konsep dari usaha. Berikut adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana yang bisa kalian perhatikan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan apa itu konsep usaha, untuk menjelaskan apa itu konsep dari pesawat sederhana, dan untuk menjelaskan penerapan pesawat sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Indikatornya adalah menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Tapi, kali ini kita hanya akan menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan apa saja tipe-tipe dari pesawat sederhana. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot, kita akan bahas pada video part kedua. Materi. Usaha. Usaha disimbolkan oleh W besar adalah perkalian dari F, gaya, dan jarak. Semakin besar gaya yang digunakan, maka usaha yang digunakan juga semakin besar. Semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang memudahkan pekerjaan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dari pesawat sederhana sendiri adalah memudahkan. Jadi, kalau kita menggunakan konsep dari pesawat sederhana, apa itu dengan usaha? Kita akan meminimalisir penggunaan usaha dalam pesawat sederhana. Ada 6 tipe. Yang pertama, katrol, roda berporos, bidang miring, pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Selanjutnya kita membahas tipe yang pertama, katrol. Katrol sering sekali kita lihat ada di sumur, yang masih belum menggunakan pompa, yaitu masih menggunakan tali. Nah, kita akan melihat di sini bahwa ada yang namanya KM. KM di sini adalah keuntungan mekanis, yaitu gaya beban dibagi gaya kuasa. FB dibagi FK. Nah, tidak semua pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini berfungsi untuk mengubah arah gaya. Oleh karena itu, pada katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Tapi untuk jenis-jenis katrol lainnya, bisa sampai 2, 3. Nah, hal ini disebabkan karena besar kuasa sama dengan gaya beban. Makanya hasilnya 1. Tapi untuk jenis-jenis katrol yang lain, kita bisa mendapatkan 2, 3. Itulah fungsi dari katrol. Jadi kita bisa menambah daya kita, tapi dengan usaha yang kecil. Selanjutnya adalah roda berporos. Bisa dilihat di gambar, roda berporos ini biasanya kita gunakan di mana ya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Roda berporos biasanya sering kita lihat ada di tali, maksud saya ada di sepeda, lalu ada juga di dinamo. Nah, konsep dari roda berporos ini yaitu memiliki keuntungan mekanis. Tentu saja karena dia termasuk dalam pesawat sederhana. Selanjutnya, bidang miring. Nah, bagaimana dengan bidang miring? Bidang miring sendiri masih sama, keuntungan mekanisnya adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. FB per FK. Wah, kalau dalam kesehariannya di mana kita gunakannya? Ya, bidang miring kita gunakan. Contohnya,
Jika kita ingin mengangkat sebuah benda yang berat ke atas mobil, apakah kita harus mengangkatnya? Atau lebih baik kita menggunakan sebuah bidang miring? Ya, benar sekali. Lebih baik kita menggunakan sebuah bidang miring. Karena itu akan memiliki keuntungan mekanis daripada kita mengangkatnya. Pernahkah kalian merasakan mana yang lebih berat? Tentu yang lebih berat jika kita mengangkatnya. Tapi kalau kita mendorongnya dengan bidang miring, kita akan mengeluarkan energi yang lebih sedikit. Selanjutnya, pengungkit jenis pertama. Ada 3 jenis pengungkit. Jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Nah, ayo kita sama-sama perhatikan karena ini adalah yang paling penting untuk mengetahui apa saja perbedaannya. Nah, baik, pengungkit jenis pertama kita bisa lihat bahwa tumpuan ada di tengah. Tumpuan ada di tengah. Nah, untuk gaya beban dan gaya kuasa masing-masing ada di pinggir kiri dan kanan. Contoh dari pengungkit jenis pertama adalah gunting. Pengungkit jenis kedua, apakah kalian sudah melihat perbedaannya dengan yang pertama? Ya, tumpuan. Kita lihat di sini, tumpuan pada jenis kedua ada di sebagian sebelah kanan. Dengan gaya, setelah di tengahnya gaya beban, lalu ada gaya kuasa. Jadi tumpuan, gaya beban, gaya kuasa. Nah, contohnya sendiri adalah pembuka tutup botol. Mari kita lihat jenis ketiga. Nah, bisa dilihat pada gambar, jenis ketiga memiliki tumpuan yang sama, yaitu ada di pinggir sebelah kiri. Sebelah kiri atau kanan tidak ada bedanya, yang jelas dia ada di pinggir ya teman-teman. Nah, tumpuannya ada di pinggir sama dengan pengungkit jenis kedua. Yang membedakan adalah letak gaya kuasa dan gaya beban. Kalau di jenis kedua, gaya beban ada di tengah dan gaya kuasa ada di pinggir. Tapi di jenis ketiga, gaya kuasa ada di tengah dan gaya beban ada di pinggir. Dan contohnya adalah sebuah pinset. Baik teman-teman, sudah paham dari 6 tipe, apa itu definisi usaha dan apa itu pesawat sederhana? Mari kita lanjutkan dengan evaluasi. Nah, kali ini kalian bisa menjawab beberapa soal yang ada di bawah. Silakan dikerjakan, karena jika kalian berhasil mengerjakannya, berarti kalian sudah paham dengan video kali ini. Melihat video kali ini tentang usaha dan pesawat sederhana part pertama, kita akan kembali lagi dengan part kedua. So, don't go anywhere.